Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainnah dari kelas manajemen 19G dengan NIM 105721122819 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai metode proyeksi kualitatif tentang gabungan tenaga penjualan dan studi kas yang akan saya kaitkan di dalamnya. Baiklah, sebelum melangkah lebih jauh, saya akan menjelaskan gabungan tenaga penjualan terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama pendekatan akar rumput. Proyeksi dengan menggunakan akar rumput dilakukan dengan menggabungkan hasil proyeksi dari semua tenaga penjualan. Yang kedua yaitu teknik manajemen penjualan, di mana dalam proses pembuatan proyeksi ini beberapa manajemen penjualan duduk bersama untuk merumuskan proyeksi penjualan dengan mempertimbangkan beberapa aspek yang dapat mempengaruhi penjualan pada masa yang akan datang, baik dari aspek makro maupun aspek mikronya. Yang ketiga yaitu pendekatan distributor. Seringkali perusahaan tidak memasarkan sendiri produknya, tetapi melalui distributor independen, sehingga perusahaan tidak memiliki kontak langsung dengan konsumen akhir. Yang keempat yaitu proyeksi berdasarkan riset pasar. Proyeksi dengan menggunakan metode ini didasarkan pada riset pasar. Yang kelima yaitu penilaian probabilitas individual. Proyeksi ini dilakukan dengan menentukan besarnya probabilitas untuk setiap kegiatan. Contoh kasus yang akan saya kaitkan, misalnya di kabupaten saya sendiri yaitu Kabupaten Ngendrekang, terdapat 2 tenaga penjual, misalnya A dan B, yang masing-masing menjual produk yang sama yaitu dangke. Kemudian tenaga penjualan A misalnya memproyeksi penjualan di masa yang akan datang sebesar 3.600 dangke, dan tenaga kerja B memproyeksi penjualan di masa yang akan datang sebesar 2.400 dangke. Di samping itu, tenaga penjualan di Kabupaten Ngendrekang, Toraja dan Palopo juga membuat proyeksi penjualan. Hasil proyeksi penjualan dari keempat kabupaten itu dijumlahkan sehingga diperoleh proyeksi penjualan untuk seluruh dangke di Ngendrekang. Jika produksi penjualan per dangke dijumlahkan, maka akan diperoleh proyeksi penjualan provinsi dan seterusnya, sehingga diperoleh total proyeksi penjualan secara menyeluruh. Kemudian proses ini dilanjutkan, proses proyeksi diselenggarakan kepada pihak yang dipandang memiliki pengetahuan pasar dan pengetahuan makro. Dalam proses ini, beberapa manajemen penjualan duduk bersama untuk merumuskan proyeksi penjualan dangke dengan mempertimbangkan beberapa aspek yang dapat mempengaruhi penjualan pada masa yang akan datang, baik dari aspek makro maupun dan hasil diperoleh dari konsumen akhir. Kemudian dilakukan pendekatan distributor untuk menyalurkan hasil produksi dangke ini untuk membuat penjualan dangke, maka harus mendasarkan informasi distributor. Dan produk dangke ini dipasarkan berdasarkan riset pasar yang dianalisis oleh orang-orang yang dipandang memiliki keahlian untuk merumuskan nilai proyeksi dengan menggunakan teknik sampling. Dan untuk menentukan sampel harus dilakukan secara cermat, baik jumlah maupun metode pengambilan sampelnya. Hal ini dimaksud agar informasi yang diperoleh benar-benar mampu menggambarkan keadaan populasi sehingga dapat memberikan hasil proyeksi yang optimal. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan suatu kegiatan untuk memasarkan dangke ini, yang biasanya disebut juga dengan penilaian probabilitas individual, di mana mereka melakukan kegiatan untuk memasarkan produk dangke ini dan meramalkan beberapa dangke yang harus dibuat berdasarkan tingkat keramaian. Kesimpulan yang saya dapatkan bahwasanya gabungan tenaga penjualan ini semacam peramalan yang dilakukan dengan memanfaatkan tenaga penjual dengan para konsumen, dan setiap
tenaga penjual meramalkan tingkat penjualan di daerahnya yang kemudian digabungkan pada tingkat provinsi dan nasional untuk mencapai ramalan secara menyeluruh. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.